Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Arifudin menemani Anda pada podcast kali ini. Sobat RRI, menghargai keberagaman budaya dan ras dalam kehidupan berdampingan sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan juga inklusif. Dengan memahami dan juga menghargai perbedaan, kita dapat memperkaya pengalaman hidup kita dan menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan juga damai. Lantas, seperti apa pentingnya keberagaman budaya dan ras dalam kehidupan sehari-hari? Sobat RRI, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan kualitas demokrasi di daerah perbatasan. Dan telah hadir ada Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, ada Bapak Muhammad Yusran SE. Halo Pak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ada juga Ketua KPU Nunukan, ada Bapak Riko Ardiansyah SPD. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya. Apa ini kesibukannya sehari-hari dari Pak Yusran dulu? Ya, sejauh ini kalau di kita evaluasi ya terkait hasil pengawasan baik pemilu maupun pemilihan kemarin untuk perbaikan ke depan tentu. Kalau Ketua apa kesibukannya akhir-akhir ini? Sih banyak sih Bu. Banyak ya? Iya, mulai dari pelaporan pilkada kemarin, kemudian kita juga dapat, biasanya itu kan kita setiap bulan ini evaluasi data pemilih, jadi rekapitulasi data pemilih berkelanjutan namanya. Jadi itu kita evaluasi terus setiap bulan. Jadi setiap bulan ya? Ya. Wah, luar biasa kesibukan mereka semua ya, bapak-bapak yang ada di sini. Nah, untuk Pak Yusran dan juga Pak Riko sendiri nih Pak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun demokrasi di daerah perbatasan? Apalagi kita tahu ya, kalau Nunukan ini geografisnya, aduh luar biasa sekali ya Pak ya, tidak terhubung daratnya gitu. Seperti apa? Mungkin dari KPU dulu? Ya, kalau kami berbicara masalah tantangan ini Mbak ya. Yang pertama tentunya masalah wilayah yang menjadi keterbatasan kita. Apalagi mau pilkada kemarin ya. Kita sama-sama tahu tahapan begitu padat, kemudian jadwalnya juga tidak terlalu lama, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Tapi itu tidak menjadi tidak menjadi hambatan bagi kita. Nah, kita berharapnya dengan keterbatasan kita ini pemerintah mulai aktif lagi tuh, misalkan bagaimana membangun daerah-daerah perbatasan. Nah, selain itu tantangannya juga itu masalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu pilkada ini. Betul. Maraknya korupsi yang menjadi tantangan tersendiri, kemudian menurunnya misalkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon-calon pemimpin. Betul. Itu tantangan tersendiri, sementara misalkan kita di penyelenggara Mbak ya. Iya. Kadang nggak mau tahu nih, misalnya kan pilkada harus sukses, kan? Pilkada harus selesai tanpa hambatan. Jadi seperti itu Mbak, kalau kita membacanya di KPU Kabupaten Nunukan, aksesibilitasnya, mobilisasinya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Mbak. Wah, luar biasa sekali sebenarnya tantangannya ya. Luar biasa. Nah, itu kan dari KPU. Kalau Bawaslu sendiri seperti apa ini Pak Yusran? Ya sebenarnya kurang lebih ya, karena memang kalau kita lihat Mbak ya, memang Kaltara atau lebih sempitnya itu Nunukan merupakan daerah perbatasan satu sisi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, ya, Sabah dan Sarawak ya. Kalau kita di Nunukan, satu hal kita juga punya daerah-daerah yang masih terisolir. Seperti misalkan di daerah Kabudaya ada beberapa kecamatan, desa, dan kemudian di Krayan juga. Tantangannya tentu geografi ya. Kalau daerah-daerah terisolir, ya teman-teman misalkan dalam hal distribusi logistik, termasuk pengawasan ya di lapangan. Dan juga kita menghadapi tantangan di mana terjadi masih banyak titik-titik di desa, di kecamatan, bahkan itu yang blank spot ya. Dari sisi internet dan lain sebagainya. Pemetaan kita itu 47% ya, yang masih relatif itu bisa menggunakan internet. Selebihnya itu hanya yang menggunakan telepon,
ada yang bahkan blank sekali ya. Nah, ini jadi tantangan tersendiri bagi kita dalam hal koordinasi ya, dalam hal koordinasi misalkan dalam hal pemilu, dalam hal kehidupan sehari-hari juga. Ini jadi tantangan kita di lapangan. Nah, kalau di daerah-daerah perbatasan itu juga tantangan satu sisi, ada juga soal-soal yang duit keluarga negaraan ya, masyarakat kita. Nah, ini jadi tantangan tersendiri. Kalau saya itu menggambarkan di Nunukan ini mau jadi penyelenggara pemilu khususnya KPU maupun Bawaslu itu harus menguasai ilmu apatar. Ilmu apatar. Jadi pengendali air, pengendali udara dan pengendali tanah. Kenapa? Karena pengendali api ya. Kalau pengendali air ini kan kalau kita ke Kabudaya sana, khususnya di Kecamatan Ogong, Pensiangan, Hulu, itu kita harus punya ilmu pengendali air. Kalau tidak kita tidak bisa ke sana gitu kan. Iya, betul. Jiramnya dan lain sebagainya, naik turun batu dan lain sebagainya. Kalau kita ke Krayan kita harus punya ilmu pengendali udara. Oh, ya angin ya kan begitu kan. Karena banyak orang yang tidak berani tuh naik pesawat-pesawat kecil. Bahkan kan sempat kecelakaan ya di Krayan Selatan. Nah, itu bisa jadi beresiko juga bagi teman-teman di penyelenggara. Nah, kalau pengendali tanah ya kita jalan darat lah ya. Gitu harus berjam-jam kita untuk naik mobil, kadang turun mobil, dorong mobil kalau di Krayan kan begitu kan. Kalau api ya di daerah-daerah pesisir ini masyarakatnya cukup dinamis. Jadi Nunukan ini lengkap ya. Tarakan dengan pesisirnya kondisinya sangat dinamis. Nah, Nunukan juga punya pesisir. Sebatik, Pulau Nunukan itu luar biasa tantangan kita di Bawaslu misalkan. Laporan dan banyaknya pelanggaran ya itu jadi masalah di daerah-daerah pesisir ya, seperti api lah ya, bergejolak. Makanya harus punya ilmu apatar ya teman-teman KPU maupun Bawaslu, bagaimana bisa mengendalikan 4 elemen itu ya di dalam dinamika berdemokrasi kita khususnya pada saat pemilu. Kira-kira begitu tantangan kita. Itu Bang, nanti selanjutnya harus cukur rambut bentuk apa? Iya, jadi untuk penguasaan dulu kan. Jadi untuk menghadapi tantangan yang ada di perbatasan harus punya ilmu apatar. Unik. Kalau di Malinau kan dengan banyak daerah terisolir kan, daerah sungai dan lain sebagainya. Kita punya itu. Krayan misalkan, Kabudaya misalkan. Kalau Tarakan dengan daerah pesisirnya kita punya itu, Pulau Nunukan, Pulau Sebatik ya kan. Kalau Bulungan ya juga daerah-daerah pedalaman. Kita juga punya itu. Jadi semua lengkap di Kabupaten Nunukan ya. Elemen-elemen 4 elemen itu harus dikuasai bagi penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara pada umumnya untuk bagaimana menghadapi tantangan kita di Kabupaten Nunukan. Kira-kira begitu. Nah, itu kan tadi tantangannya. Kalau cara meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah perbatasan dalam proses politik, kan tadi juga Pak Riko sudah menjelaskan di awal bahwa itu kepercayaan masyarakat itu sangat kurang terhadap pelaksanaan pemilu ini. Seperti apa ini, Pak Riko? Khususnya kalau kita di Nunukan ya, nah kalau kita nih penyelenggara ini kan cuma menjalankan amanah melalui PKPU, kemudian Perbawaslu dan lain-lain. Kalau kami di KPU cukup mengkaji undang-undangnya, PKPU-nya. Kalau Bawaslu include dia. Baca PKPU-nya, baca Perbawaslu-nya, baca undang-undangnya. Tentunya untuk meningkatkan partisipasi ini, hal yang paling utama menurut saya di wilayah perbatasan ini adalah memperbaiki data pemilih. Oh iya. Kemarin kita di Pilkada kita mendapatkan 74%, sekitar 74%, dan itu lumayan juga menurut kami. Sedangkan itu sudah ada beberapa data yang kami hapus gitu. Kenapa? Maksudnya tumpang tindih atau orangnya sudah tidak ada atau seperti apa? Jadi berdasarkan koordinasi kita, termasuk koordinasi ke Bawaslu sebagai bentuk penasihat kami lah gitu, nah kan dalam hal-hal begini lah. Kemudian ke pemerintah daerah dan BP3 dari data ini adalah pekerja PMI kita. Oh, PMI, Pekerja Migran Indonesia. Sementara kemarin prinsip kita dalam mengelola data itu berdasarkan de jure. Nah, kalau de facto aja, nggak ada orangnya bisa kita hilangkan. Terus yang kedua yang menjadi tantangan kita dalam hal ini, kurangnya kesadaran masyarakat. Dalam hal misalkan ada nih warganya meninggal, misalkan keluarga yang meninggal. Nah, tapi tidak dibuatkan misalkan surat kematiannya atau sertifikatnya ya. Nah, itu menjadi kendala kita juga. Makanya kemarin pas kita rekapitulasi data,
sempat ada beberapa masukan dari Bawaslu yang mengumpulkan data-data. Oh ini udah meninggal orangnya nih, kok masih ada gitu masih kan? Ada namanya. Ya akhirnya kita coba konsultasi lagi, karena prinsipnya de jure. Kalau cuma pengakuan nggak bisa. Karena banyak biasanya itu Bu, Mbak, istrinya meninggal menurut dokumen, tapi ternyata orangnya ada. Nah ini entah ada apa gitu, mungkin suaminya mau nikah lagi atau gimana kan. Nah, tapi yang menjadi persoalan juga, orangnya meninggal tapi kita tidak bisa membuktikan secara administrasi bahwa orangnya meninggal, karena data kependudukannya masih ada, masih tercatat. Harus ada akte kematian gitu, akte kematian. Akte kematiannya enggak ada, itu juga tantangan tersendiri. Jadi kalau untuk, nah di samping itu kan kita harus melakukan sosialisasi lah, kemudian berbagai bentuk macam pendidikan politik. Nah harusnya kali ini kalau misalkan ada Kes Bampol lebih seru lagi. Oh, next kita jadwalkan ya. Ya kan, karena Kes Bampol kan pendidikan politiknya jalan terus. Kalau kita enggak tahu ya, kalau di Bawaslu, kalau kita di KPU, kita harus menghadap dulu ke Pemda nih, misalkan meminta anggaran non tahapan, misalkan untuk melakukan hal-hal itu. Tapi itu tidak mengurangi kita untuk melakukan sosialisasi baik secara individu maupun secara kelembagaan. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, bagaimana dengan Bawaslu sendiri nih Pak Yusan? Terhadap meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah perbatasan. Ya, sebenarnya kalau kami sih mendudukan partisipasi ya, khususnya dalam pemilu itu bukan hanya dia seperti yang saya sampaikan, bahwa sering saya sampaikan bukan hanya datang memilih, tetapi dia juga punya kesadaran ya, misalkan yang dia pilih itu dia tahu ya kan, dia sudah melakukan tracing. Satu sisi lain juga bukan hanya itu juga gitu kan, tapi dia juga melakukan pengawasan partisipatif. Misalkan di sekitarnya ada dugaan pelanggaran. Yang paling marak ini kan sebenarnya wabah lah ya dalam pemilu, sudah jadi rahasia umum, adalah politik uang. Nah ini menjadi problem utama lah ya. Kalau kami, PR utama kita lah di Bawaslu, bagaimana menekan, meminimalisasi politik uang itu. Ini adalah menjadi program utama kita dalam misalkan sosialisasi, dalam hal penanganan pelanggaran ya kan, untuk kemudian kita tangani. Di pemilu 2024 kemarin kan 2 perkara kita naikkan ke pengadilan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Cuman memang tantangan kita tuh di pilkada agak rumit, karena ini harus diketahui masyarakat juga, undang-undang pemilu yang menjadi dasar dijalankannya pemilu dan pemilihan kepala daerah itu berbeda. Nah ini juga menjadi evaluasi kita, sehingga ke depan itu harapannya ada kodifikasi kedua undang-undang ini. Kadang masyarakat kan tidak tahu tuh perlakuan kita terhadap politik uang itu seperti apa, kewenangan kita kan tergantung undang-undang. Di pemilu kita agak lebih luas menangani, makanya kita 2 perkara bisa kita naikkan. Di pemilihan itu agak susah untuk menangani politik uang, karena memang undang-undangnya berbeda. Jadi perlakuan kita, kewenangan kita juga berbeda, sehingga ini sering kami sampaikan ke masyarakat. Ya kadang itu masyarakat tidak mau tahu kan, tapi ya tetap harus kita sampaikan, dan ke depan harapannya ya Jakarta lah ya bisa memperbaiki ini, mengkodifikasi undang-undang pemilu dan pemilihan, sehingga sudah tidak membingungkan lagi ya kami di lapangan dalam menjalankan tugas dan kewenangan kami sebagai pengawas pemilu misalkan. Dan begitu juga saya rasa KPU kadang terjadi kesulitan ya, ini pemilu atau pemilihan, apalagi dia serentak di tahun yang sama. Kadang kita belum move on di pemilu, baca undang-undang pemilu, oh ini pemilihan ini. Nah, ternyata salah buka undang-undang. Harusnya undang-undang 10 tentang pemilihan misalkan, tapi yang kemarin dipelajari, digeluti banyak undang-undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Kira-kira begitu. Nah, ke depannya ini perlu untuk dilakukan kodifikasi ataupun di omnibus kedua undang-undang ini, agar pemilu dan pemilihan kita itu bisa lebih baik ke depan. Harapannya begitu. Nah, Sobat RRI, kita masih membahas terkait dengan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah perbatasan bersama 2 narasumber kita. Dari Bawaslu ada Bapak Muhammad Yusran SE, dan dari KPU ada Bapak Riko Ardiansyah SPD. Nah,
peran pemerintah dan juga lembaga masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi di daerah perbatasan ini seperti apa ini Pak Yusran? Kalau saya sih pemerintah sejauh ini kan cukup mendorong ya penyelenggara pemilu dalam hal melaksanakan pemilu, ya kan, karena indikator demokrasi itu kan salah satu yang paling penting itu pemilu itu berjalan dengan penuh integritas gitu. Peran pemerintah sangat besar, khususnya pemerintah daerah misalkan memberikan dana hibah kepada KPU ya dan kepada Bawaslu itu cukup ya dalam hal ini untuk menyelenggarakan pengawasan dan KPU menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Nunukan, pilkada di Kabupaten Nunukan. Kalau pemilu kan didanai oleh APBN seperti itu. Sejauh ini besar ya, cukup ya untuk kita laksanakan. Ya kalau nggak cukup ya kita cukup-cukupkan. Tapi relatif memang pemerintah mendorong itu. Dan satu sisi juga kan dari Kesbangpol juga membackup kita dalam hal sosialisasi. Sehingga memang peran pemerintah ini harus memang ditingkatkan lah. Bukan hanya pemilu sih secara khusus, tapi juga bagaimana kualitas demokrasi itu termasuk pendidikan politik yang disampaikan oleh Mas Riko tadi ya kan, di luar tahapan. Dan kita juga di Bawaslu ya sedang juga melakukan upaya-upaya itu. Dalam waktu dekat ini kita melaksanakan sekolah parlemen bagi Gen Z misalkan. Ini ada upaya kita ya bersama pemerintah untuk mendorong partisipasi publik, kualitas demokrasi di Kabupaten Nunukan, bukan hanya di tahapan tapi juga di luar tahapan. Kira-kira begitu. Clear. Nah, Pak Riko nih Pak, peran pemerintah dan juga lembaga masyarakat nih. Tentunya kalau berbicara peran pemerintah ya sangat membantu. Di satu masalah, kalau berbicara Kabupaten Nunukan sendiri, melihat situasi kita, beberapa daerah dan lain sebagainya, pemerintah sudah terlalu banyak membantu kita untuk melaksanakan atau mensukseskan pemilu baik pilkada kita, mulai dari memfasilitasi kita, kemudian memfasilitasi PPK kita, kemudian memfasilitasi kita dalam hal sekretariat di tingkat kecamatan dan kelurahan desa. Nah, yang paling menarik ini bagaimana misalkan LSM itu ikut terlibat gitu, dalam hal ini. Kita nih membutuhkan nih misalkan nih ada si calon A, calon B. Nah kalau kita di KPU sudah memfasilitasi misalkan debat kandidat. Ya betul. Tapi kalau misalkan LSM cuma mengkritisi lebih jauh lagi, menganalisis jauh lagi program-program mana sehingga misalkan pemanfaatan sosial media di dunia digital itu bisa lebih ngena lagi kepada rakyat kita untuk lebih melihat ini programnya apa sih, ini seperti apa. Nah seperti yang dikatakan tadi oleh Ketua Bawaslu bahwa dalam hal partisipasi politik itu mengenali atau mengetahui apa yang menjadi program-program si calon ini juga sangat hal penting. Nah menurut saya itu juga mari kita sama-sama kita sosialisasikan, dan tentunya kami di KPU sangat membutuhkan teman-teman dari LSM maupun organisasi-organisasi baik organisasi wanita maupun organisasi manapun itu untuk ikut terlibat. Mungkin seperti itu Mbak. Nah kalau kita bicara masalah teknologi nih, kan di awal tadi kita sudah menyinggung bahwa ya geografis Nunukan memang sangat memprihatinkan karena masih banyak daerah atau wilayah yang blank spot seperti itu. Nah bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah perbatasan? Kalau ini ya, kita harus akui di beberapa wilayah kita itu blank spot lah, tapi tidak menjadi hambatan bagi masyarakat kita untuk mengetahui apa yang menjadi hal-hal yang perlu diketahui. Nah, memang kalau kita berbicara teknologi ini kan dampak positifnya, dampak negatifnya ada gitu. Nah, luar biasa. Luar biasa. Bahkan kita pun yang tua-tua ini kadang kena dampak negatif juga. Apalagi yang masih misalkan yang tingkat kedewasaan. Tapi di satu sisi teknologi ini juga memberikan dampak positif yang sangat luar biasa. Yang pertama misalkan yang awalnya tidak tahu terkait masalah pilkada, pemilu,
bisa langsung searching di Google untuk mencari tahu itu. Tapi kalau kita harapkan jangan sampai misalkan bacaan-bacaan itu tidak dikoordinasikan kepada ahlinya. Akan dapat persoalan ini ternyata sama seperti yang dikatakan oleh Ketua Bawaslu tadi, Bang Yusran, pemilu dan pilkada itu berbeda. Iya. Karena kebiasaan di pemilu dan prosesnya lama nih. 2 tahun lebih kita menjalankan tahapan itu. Terbiasa pemilu masuk di pilkada. Oh, kemarin pemilu seperti ini. Nah, di sini kita pentingnya teknologi supaya misalkan masyarakat bisa mengakses langsung. Nah, kita juga di KPU terbuka, termasuk kemarin pada saat pilkada, walaupun di pemilu sebelumnya menjadi kritik habis-habisan terkait masalah sirekap kami, tapi alhamdulillah di pilkada tahun ini sirekap kami menjadi bahan yang sangat dipercayai oleh masyarakat. Gitu. Nah, kita sudah bisa langsung mengakses langsung siapa sih misalkan di TPS ini seperti apa segala macam perolehan suara. Nah, itu sudah kita lakukan. Harapan kita ya mari kita sama-sama memanfaatkan teknologi untuk kepentingan positif. Karena di satu sisi segala bentuk macam informasi, misalkan saya penyelenggara pemilu di KPU, mengartikan PKPU saya terkait masalah pendaftaran, kemudian kampanye apa seperti ini. Tapi kalau misalkan masyarakat lebih luas membaca, ternyata KPU itu salah melaksanakan kegiatan, kan enak juga kalau ketika terjadi kritis seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, untuk Pak Yusran seperti apa? Teknologi ini kan sangat penting ya. Betul. Bagi kehidupan berdemokrasi. Jadi dia sebagai instrumen untuk menyebarluaskan informasi, karena semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat, tentu dalam tanda kutip informasi yang memiliki nilai pengetahuan yang positif begitu, semakin kemudian cerdas masyarakat tersebut. Nah, dengan kecerdasan masyarakat itulah partisipasi masyarakat itu lebih berbobot. Secara umum misalkan partisipasi publiknya bagaimana meminta pertanggungjawaban kritis terhadap kebijakan publik misalkan. Secara khusus di pemilu ya tentu partisipasinya di dalam memilih itu lebih meningkat dan kualitasnya lebih baik. Memilih secara kritis, memilih secara bertanggung jawab. Jadi dia menyadari betul apa yang dia pilih itu konsekuensinya ke dia. Memilih secara kritis dan bertanggung jawab. Nah, ini teknologi ini kita gunakan ya di Bawaslu dengan segala manfaat yang ada. Misalkan dalam hal mengedukasi masyarakat melalui media sosial. Meskipun tantangan kita itu ya 47% di daerah kita ini kan masih blank spot. Ya, betul. Ya, sehingga memang ini menjadi PR kita bersama lah ya, khususnya pemerintah bagaimana. Karena memang ada peningkatan juga ya untuk peningkatan dari sisi blank spot nih. Kalau dulu tuh lebih parah ya hasil pemetaan kita. Ini lebih meningkat dibandingkan dulu. Memang ada yang misalkan blank spot, tapi ada titik-titik tertentu tempat masyarakat tuh bisa mengakses internet, misalkan. Betul. Nah, ini kan penting ya untuk kita menyebarluaskan informasi tentang pemilu, misalkan pemilihan, atau menyebarluaskan pengetahuan positif untuk bisa mendorong masyarakat itu cerdas di dalam berdemokrasi, cerdas di dalam memilih, di dalam melakukan pengawasan partisipatif. Sehingga ini upaya kita ya, bagaimana teknologi ini dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mendorong kualitas demokrasi khususnya pada pemilu 2024 kemarin dan pemilu-pemilu sebelumnya, kira-kira seperti itu. Nah, kan kalau masalah teknologi kan ada informasi yang bermanfaat, kemudian bisa dipungkiri banyak sekali informasi hoax atau berita hoax. Nah, bagaimana cara Bawaslu dan juga KPU menangkal berita-berita hoax yang menyebar pada saat ada pelaksanaan pilkada dan juga pemilu itu? Seperti apa ini Pak Yusran? Residu dari penyebar luasan informasi itu kan potensi penyebaran hoax itu juga akan semakin besar. Iya, betul. Makanya kemampuan berpikir kritis masyarakatnya harus didorong begitu. Nah, berkaitan dengan pemilu ya, tentu kita kalau ada informasi-informasi yang berkaitan dengan berita hoax ataupun kaitannya dengan unsur SARA ya, yang paling rentan ini kan SARA kita jaga misalkan. Jadi tantangan kita di Bawaslu itu bagaimana menekan politik uang, bagaimana menekan politik
politisasi SARA yang menyebar luas di media sosial khususnya. Nah, ini kita selalu membuat konten-konten yang bagaimana meningkatkan partisipasi, memberikan edukasi masyarakat itu terhadap berita-berita yang misalkan dalam tanda kutip itu menormalisasi jangan sampai adanya benturan SARA di masyarakat seperti itu. Nah, ini yang sering kita lakukan karena memang dampaknya SARA ini kan bisa jadi berkepanjangan setelah pemilu, masih juga berdebat soal soal kebencian ya. Betul. Kan ujaran kebencian ya. Kalau kita lihat dulu kan seperti di yang paling signifikan itu pemilu 2019 ya. Pilpresnya khususnya ya kan terjadi polarisasi kampret cebong ya kan gitu kan. Benar. Nah, ini menurun ya di pemilu 2024 ini kan tidak ada lagi polarisasi yang seperti itu. Sangat-sangat minim. Ya, tidak ada polarisasi yang seperti kasus di pemilu 2019 ya. Itu terbelah itu. Hasil pemilu sudah selesai masih ada belahan-belahan ujaran kebencian, kelompok-kelompok polarisasi di masyarakat. Nah, ini yang kita coba upayakan. Jadi kita produksi konten-konten positif sedemikian rupa untuk kemudian kita sebarluaskan di masyarakat ya untuk bagaimana mengimbangi ya, karena berita hoax ini kan susah juga ya. Kami kewenangan juga satu hal ya kan. Nah, pemerintah juga kita harapkan juga kira-kira bisa. Kami bukan sering ya menjalani koordinasi dengan kepolisian ya terkait cyber ya, teman cybercrime ya kan. Betul. Banyak berita-berita di pilkada kemarin yang cukup mendiskreditkan individu tertentu. Ini kita koordinasikan. Jadi ada langkah upaya kita bagaimana memproduksi konten-konten, bagaimana menekan ya ujaran kebencian dan hoax di media sosial. Satu sisi lain juga kita lakukan upaya-upaya koordinasi dengan kepolisian, cybercrime yang punya kewenangan di sana untuk kemudian bagaimana terhadap akun-akun tertentu kalau di media sosial ya, itu bisa di take down ya kan, yang punya kewenangan kan di pemerintah, seperti itu kira-kira. Iya, tapi sekarang langkah dari pihak kepolisian yang berwenang dalam ujaran kebencian atau berita hoax sangat luar biasa ya, responnya cepat sekali ya. Ya, kalau makanya dampaknya di pemilu 2019 kan agak menurun. Bagaimana di pemilu 24 itu sangat menurun ya hasil dari pemilu kita misalkan tidak ada polarisasi yang berarti, meskipun ada residu ya sekarang yang lagi rame-rame dibahas itu kan sebenarnya residu pemilu kemarin ya kan, soal ijazah dan lain sebagainya itu. Nah, itu residu yang belum selesai gitu kan, masih dipermasalahkan, masih dipersoalkan kan gitu kan. Nah, ini kan kalau kemarin kan polarisasinya soal kampret dan nah kalau sekarang persoalan lain ya, persoalan yang sifatnya pribadi lah ya dan lain sebagainya, personal, ya? Yang bukan konteksnya berita hoax dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Ya. Sobat RRI, dan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami. Nah, indikator keberhasilan dalam meningkatkan kualitas demokrasi di daerah perbatasan itu bisa diukur dari mana ini, Pak Riko? Kalau kita di KPU ya, kalau berbicara masalah indikatornya ini, yang pertama pemilu dan pilkada itu berjalan aman dan lancar. Iya. Artinya kita mendistribusikan logistik, kemudian di mana-mana tidak terjadi. Karena biasanya mendistribusikan logistik besok pemilu, pencoblosan didistribusikan udah sampai nih kotak suara. akhirnya enggak. Nah, ini butuh peran TNI Polri dan pemerintah, dan itu yang sangat kami harapkan di penyelenggara. Terus menurut kami, menurut secara pribadi, kalau berbicara indikatornya itu yang kedua itu partisipasi. Partisipasi pemilih semakin tinggi, partisipasi pemilih semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Kemudian yang ketiga, tentunya kita mengharapkan tidak terjadi ya seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi, tidak terjadi hal-hal yang misalkan memecah belah kita, isu sara, agama gitu kan, segala macam. Jangan sampailah terjadi hal-hal seperti itu di tempat kita. Nah, yang terakhir itu terkait masalah pemerintahan itu sendiri. Terkadang habis pilkada, habis pemilu, euforia, lupa dan terkait masalah program-program yang harus jalan, visi misinya begitu nah kan.
Nah tentunya yang kelima itu kan keterlibatan aktifnya masyarakat, termasuk misalkan kita nih juga mengharapkan nih misalkan dari lembaga-lembaga penyiaran pers apa kan, kita sering-sering membuat dialog terbuka misalkan, begitu kan, sehingga lebih mengedukasi lagi kepada masyarakat. Karena kalau misalkan kita di penyelenggara juga punya batasan tertentu juga, mungkin kita bisa mengakses si A tapi si B tidak bisa kita akses, mungkin dari media-media atau seperti RRI bisa mengakses si B-nya ini gitu. Nah jadi menurut saya seperti itu sih kalau kita berbicara masalah indikator keberhasilan. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri, ya, partisipasi publik ya yang berkualitas itu paling penting, baik secara umum ya, bagaimana masyarakat itu berpartisipasi mengawal jalannya pemerintahan ya, terus yang kedua bagaimana dalam secara khusus pemilu, bagaimana tingkat partisipasi baik angka pemilih maupun pengawasan partisipatif itu meningkat ya kan. Yang kedua ya tentu kebebasan masyarakat di dalam menjalankan hak berserikat, berorganisasi, termasuk menyuarakan pendapat, termasuk kebebasan pers ya, itu dijamin dan dilindungi. Itu dua hal yang menurut saya indikator demokrasi itu berkualitas. Partisipasi masyarakat dan adanya jaminan dan kepastian kebebasan masyarakat berserikat, berorganisasi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Kira-kira begitu. Ya. Nah, Sobat RRI, sebagai closing statement kita pada kebersamaan kita podcast kali ini dengan membahas topik meningkatkan kualitas demokrasi di daerah perbatasan, saya berikan kesempatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, Bapak Yusran, untuk memberikan kesimpulan dari topik kita pagi ini. 1 menit, silakan. Ya, saya kira partisipasi publik ini masyarakat itu sangat penting ya. Kita dorong dan tentu harapannya partisipasi yang berkualitas, sehingga dibutuhkannya pendidikan politik yang dilakukan baik pemerintah maupun dunia di teman-teman pers juga berperan sangat penting, dan kita juga di Bawaslu akan melakukan pendidikan politik ya di tahapan tentu dan juga di non-tahapan. Makanya kita lagi menggarap sekolah parlemen bagi Gen Z dan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya mengedukasi, khususnya mengedukasi partai politik, karena partai politik ini kan subjek ya, subjek paling utama itu ya partai politik. Mau jadi bupati, mau jadi presiden bahkan itu harus lewat partai politik. Sehingga partai politik ini ke depan harus mendapatkan porsi pendidikan politik yang cukup ya, sehingga kaderisasi, rekrutmen kadernya lebih selektif lagi ya, lebih baik ke depannya. Kira-kira seperti itu kalau closing dari kami. Iya. Nah, untuk KPU sendiri meningkatkan kualitas demokrasi di daerah perbatasan. 1 menit, silakan Pak Riko. Ya baik, saya pengen nyampaikan begini. Dalam hal memilih pemimpin, siapapun yang kita pilih, misalkan kita pilih A, kita pilih B, yang petani akan tetap jadi petani, yang nelayan akan tetap menjadi nelayan. Tapi ketika misalkan kita teliti, kita jeli dalam memilih calon pemimpin kita bisa mengedukasi program-programnya, maka kita akan misalkan menjadi nelayan yang bisa menjual hasil tangkapan kita jauh lebih mudah. Misalkan kita bertani, hasil panen kita cepat. Nah inilah penting laut ya, stabil harganya. Itu yang paling penting ya, rumput laut. Nah ini yang penting menurut saya. Jadi memilih pemimpin itu bukan hanya asal saya senang sih, tapi bagaimana program itu bisa bantu. Karena kita sadar petani tetap akan menjadi petani, begitu nelayan juga akan tetap menjadi nelayan. Tapi bagaimana kehadiran pemerintah ini bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan itu. Betul sekali. Bisa menstabilkan, bisa segala macam. Nah, ini yang kita harapkan dari semakin kritis masyarakat kita dalam memilih pemimpin, maka semakin bagus program yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Betul sekali. Jadi masuk perbaikan data penduduk di perbatasan. Tekannya tadi kan banyak masih duit kewarganegaraan mempengaruhi
data pemilih kita. Iya. Sehingga kata Mas Riko tadi ya itu bermasalah pemilihnya karena data penduduk. Kira-kira begitu. Jadi misalkan data pemilihnya itu lebih diperbaiki lagi ke depannya ya. Yang misalkan memang dia sudah tidak ada di Nunukan itu dicoret aja. Kayaknya kami begitu. Ya betul. Jadi nggak tumpang tindih. Aturan yang tidak membolehkan Iya kami. betul. Nah baik, terima kasih untuk Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan ada Bapak Muhammad Yusran SE dan juga Ketua KPU Nunukan Bapak Riko Ardiansyah SPD atas waktunya pada podcast kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan juga wawasan kita bersama. Sobat RRI, demikian podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Rahmi Arifudin dan juga tim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.